Sebuah misteri gelap yang melibatkan cinta, pengkhianatan, dan keadilan tengah terkuak di sebuah kota kecil. Ketika seorang polisi ditemukan kehilangan nyawa, semua mata tertuju pada istri dan paman korban. Keduanya terlibat perselingkuhan dan bahkan melakukan hubungan pengenceritan berulang kali di saat suami bertugas. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu tertutup itu? Bagaimana proses hukum mengungkap tabir kebenaran? Yuk kita bahas. Rumah yang sederhana dengan warna orange dan putih terletak di Jalan Sorong Makbon, Perum Bambu Kuning, Kelurahan Kiwu, Kota Sorong. Di rumah ini tinggal sepasang suami istri dan anak laki-laki mereka yang berusia 6 tahun. Suami istri ini adalah Brigadir Yohanes Fernando Siahaan dan Ardila Rahayu Pongo, yang biasanya disapa Dila. Mereka sudah menikah selama 7 tahun dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Elgi Berhasiholan Siahaan yang berusia 6 tahun. Dari awal, pernikahan Brigadir Jones dan Dila tidak mendapat restu dari orang tua Jones karena perbedaan keyakinan mereka. Namun, cinta mereka membuat mereka memutuskan untuk menikah pada Oktober tahun 2011 tanpa restu cekcok. Hal ini menyebabkan ketidakharmonisan dalam pernikahan mereka dan seringkali memicu adu mulut antara mereka. Bahkan, kelahiran putra mereka pada 2012 tidak bisa menjadi jembatan untuk mendapatkan restu dari orang tua Jones. Lebih lanjut, keluarga Brigadir Yohanes mengetahui ada sesuatu yang tidak beres dengan Dila, istri Jones. Kecurigaan mulai muncul saat Dila sering meninggalkan anak laki-lakinya yang berusia 6 tahun dengan tetangga atau kerabatnya dan pergi bersama seorang pria. Dila juga sering mengunci anaknya di dalam kamar ketika ada tamu pria di rumahnya dan baru membukakan pintu kamar setelah tamu pria tersebut pergi. Sang anak akhirnya mengadu kepada seorang kerabat yang tinggal dekat dengan rumah keluarga Brigadir Yohanes. Dari pengakuan sang anak, semua tindakan tersebut dilakukan oleh ibunya ketika ayahnya, Brigadir Jones, tidak ada di rumah atau sedang bertugas jaga di pos penjagaan PT GG Nikel Sorong. Sebagai anggota kepolisian, Brigadir Jones kadang-kadang harus menjalankan tugas di luar kota selama beberapa hari, yang dimanfaatkan oleh Dila untuk bertemu dengan pria lain. Sang anak juga mengatakan bahwa ibunya sering berbicara di telepon dengan seseorang yang tidak dikenalnya ketika ayahnya tidak ada di rumah. Pada pagi Rabu, tanggal 29 Agustus tahun 2018, sekitar pukul 7 pagi, jeritan tangisan minta tolong terdengar dari rumah Brigadir Jones. Dila terlihat menangis sambil mengatakan bahwa suaminya, yang dikenal dengan nama Kader Jones, telah meninggal dunia. Ketika para tetangga datang, mereka melihat Brigadir Jones sudah tidak bernyawa dengan kabel berwarna merah masih terlilit di lehernya. Menurut cerita Dila kepada tetangganya, dia mengatakan bahwa suaminya ditemukan gandir di atas pintu dapur saat dia keluar dari kamar pagi itu. Awalnya, tidak ada yang curiga dengan kematian Brigadir Yohanes meskipun semua merasa sedih dan kehilangan. Keluarga awalnya berusaha menerima kejadian tersebut. Keluarga Brigadir Yohanes awalnya mengira bahwa Jones nekat mengakhiri hidupnya karena masalah keluarga. Sudah bukan rahasia lagi bahwa istrinya sering mengungkapkan keinginannya untuk berpisah dalam beberapa bulan terakhir. Cekcok sering terjadi, terutama setelah Yohanes curiga bahwa istrinya memiliki hubungan dengan pria lain. Setelah menjalani autopsi di rumah sakit, jenazah Brigadir Jones dibawa pulang ke rumah ayahnya, Hulman, untuk menunggu proses pemakaman. Awalnya, keluarga yang yakin bahwa Jones meninggal karena gandir mulai merasa ragu saat melihat reaksi anak mereka yang umur 6 tahun yang terus menunjukkan gestur ketakutan dan terus-terusan menangis. Anak mereka juga tampak ketakutan saat melihat Andi Abdullah Pongo, paman dari Dila. Anaknya menangis berjam-jam tanpa bisa dihibur oleh siapapun, termasuk Dila. Keluarga memutuskan untuk membawa anaknya ke Jakarta, berharap bisa menghiburnya dan melupakan kematian ayahnya. Namun, setelah tiba di Jakarta, anaknya masih sering menunjukkan ketakutan, terutama saat melihat pria berperawakan hitam dan tinggi besar. Kondisi ini membuat keluarga membawa anaknya ke Komnas Perlindungan Anak di Jakarta. Saat itulah, anaknya mengungkapkan bahwa sebenarnya ayahnya diakhiri oleh ibunya, Ardila. Anaknya juga mengatakan bahwa dia melihat sendiri saat ibunya mengakhiri ayahnya. Setelah menceritakan semuanya, anaknya masih sering menangis diam-diam, bahkan sampai pipis di celana dan lari ketakutan ketika melihat pria berperawakan besar. Menurut anaknya, orang seperti itu yang membantu ibunya di saat kejadian. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, mengumpulkan bukti, dan mendengarkan keterangan beberapa saksi,
pada tanggal 21 Agustus tahun 2021 atau tepatnya peristiwa penghilangan nyawa itu terjadi, polisi menetapkan Ardila Rahayu Pongo, istri dari Yohanes, dan paman dari Dila yang bernama Andi Abdullah Pongo sebagai tersangka penghilangan nyawa terhadap Brigadir Yons. Pada Agustus tahun 2018 yang lalu, dalam persidangan, hadir juga putra anaknya yang pada saat itu berusia 9 tahun, menjadi saksi kunci dalam kasus ayahnya, Brigadir Yohanes Fernando Siahaan. Dalam sidang tersebut, terungkap dengan jelas fakta-fakta lain yang tak kalah mengejutkan terkait peristiwa yang dialami Brigadir Jones. Jaksa mengungkapkan bahwa sering terjadi adu mulut antara Brigadir Jones dan istrinya, Ardila, terkait dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Ardila alias Dila. Tak hanya itu, fakta lain yang terungkap adalah ketika sang anak yang berinisial mengungkapkan bahwa selain mengetahui ibunya sering pergi dengan pria lain, ia juga tahu ibunya sering menerima tamu pria di rumah saat ayahnya tidak ada. Lebih lanjut, anaknya menceritakan bahwa suatu hari ketika ia pulang ke rumah, ia melihat ibunya, Dila, berada di kamar mandi bersama Andi Abdullah Pongo, paman dari ibunya, dalam keadaan tanpa busana, dan melakukan hubungan pengenceritan, bahkan sudah dilakukannya berulang kali. Keterangan dari anaknya tersebut sekaligus mengungkapkan fakta bahwa ternyata Ardila alias Dila, istri dari Brigadir Yohanes, berselingkuh dengan pamannya sendiri, yakni Andi Abdullah Pongo. Lebih lanjut, jaksa menuturkan bahwa setelah Brigadir Jones mengetahui ulah sang istri tersebut, cekcok di antara keduanya semakin sering terjadi. Puncaknya terjadi pada Selasa, tanggal 28 Agustus tahun 2018. Pada hari itu, Dila mengajak anaknya untuk tidur bersamanya di kamar. Namun, sekitar tengah malam, ketika anaknya sudah tertidur, Dila keluar dari kamar dan kembali adu mulut dengan sang ayah, Brigadir Yohanes. Adu mulut yang cukup keras. Adu mulut tersebut membuat anaknya terbangun dari tidurnya, merasa gelisah, dan terus terjaga hingga tengah malam. Karena tidak bisa kembali memejamkan mata, anaknya lalu mencoba mengintip dari balik gorden kamarnya. Tepatnya pada dini harinya, Rabu, tanggal 29 Agustus sekitar pukul 2 waktu setempat, anaknya ingin mengetahui kondisi ayah dan ibunya setelah adu mulut hebat semalam. Saat mengintip, anaknya justru dikejutkan dengan kehadiran Andi Abdullah Pongo, paman dari ibunya. Andi, bersama dengan 3 pria tak dikenal, berdiri di depan kamar mandi. Rupanya, mereka sedang menunggu Brigadir Yohanes, ayah dari anaknya, yang tengah berada di dalam kamar mandi. Ketika Brigadir Yohanes membuka pintu dan keluar dari kamar mandi, salah satu pria yang tak dikenal tersebut segera memegangi tubuh Jones, 2 orang lainnya memegangi kakinya, dan 1 orang lagi menghujam dari belakang. Saat itulah Andi Abdullah Pongo, paman dari Ardila dan juga selingkuhannya. Setelah itu, anaknya kembali dikejutkan dengan kedatangan ibunya, Ardila, yang membawa kabel berwarna merah. Ardila bersama dengan pelaku lainnya menggunakan kabel tersebut untuk membuat sang ayah, Brigadir Yohanes, seolah-olah sengaja gandir. Setelah itu, mereka memindahkan Jones ke dekat pintu dapur. Dengan kabel masih terlilit di lehernya, aksi anaknya akhirnya diketahui oleh Dila. Mendengar hal tersebut, Dila seketika panik dan memojokkan anaknya. Anaknya segera ketakutan dan kembali ke kasur, pura-pura memejamkan mata, tidak mau melihat ibunya lagi. Kasus Brigadir Yohanes awalnya ditangani oleh tim penyidik Polresta Sorong. Namun, kasus itu sempat mandek dari tahun 2018 hingga 2021. Penyidik saat itu sebenarnya sudah menetapkan Ardila dan pamannya, Andi Abdullah, sebagai tersangka dari Brigadir Yohanes. Penetapan tersangka tersebut didasarkan pada sejumlah bukti, termasuk dari kesaksian anaknya. Kesaksian sang anak juga didukung dengan hasil otopsi Brigadir Yohanes yang menunjukkan bahwa dia meninggal karena adanya hujaman. Hanya saja, penyidik saat itu tak kunjung merampungkan berkas perkara. Hal ini sempat disoroti oleh pihak keluarga Brigadir Yohanes, terutama karena kedua tersangka tidak kunjung ditahan. Belakangan, Polda Papua Barat turun tangan mengambil alih penanganan perkara tersebut pada tahun 2022. Kali ini, barulah penyidik dapat merampungkan berkas perkara. Ardila dan Andi Abdullah kemudian ditahan di rutan Polda Papua Barat. Selanjutnya, penyidik melakukan tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Sorong pada Januari tahun 2023. Kasus tersebut pun disidangkan perdana pada tanggal 21 Maret tahun 2023. Kemudian, sidang tuntutan digelar pada Selasa, tanggal 27 Juni tahun 2023.
di mana Ardila Rahayu Pongo sebagai terdakwa 1 dan pamannya, Andi Abdullah Pongo sebagai terdakwa 2, sama-sama dijerat dengan pasal 338 KUHP dan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana dengan tuntutan penjara seumur hidup. Pada sidang putusan yang digelar pada tanggal 17 Juli tahun 2023, Hakim memvonis Ardila Rahayu Pongo dengan hukuman 20 tahun penjara, sedangkan Andi Abdullah Pongo dengan hukuman 18 tahun penjara. Keduanya akan dikurangi masa tahanan yang telah mereka jalani. Mendengar putusan hakim tersebut, pihak terdakwa menyatakan akan mempertimbangkan dulu vonis yang diterima. Pesan dari cerita di atas adalah pentingnya keadilan dan penegakan hukum. Meskipun prosesnya berliku dan terkadang memakan waktu lama, kebenaran akhirnya terungkap. Kasus pembunuhan yang melibatkan Ardila dan pamannya, Andi Abdullah, menunjukkan bahwa tindakan kejahatan tidak akan luput dari hukuman. Dalam menghadapi tantangan, penting untuk tetap sabar dan mempercayai proses hukum. Keadilan akhirnya datang bagi korban dan keluarganya, menegaskan bahwa tindakan kejahatan tidak akan dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Bagaimana tanggapan kalian tentang cerita ini? Siapakah yang paling patut disalahkan? Silahkan komen serta jangan lupa like dan subscribe.